Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Salama dari Renting Jedong. Saya ingin bertanya, Ustadz, apa hukumnya bagi seorang wanita yang haid pada saat puasa dan haidnya datang ketika mendekati jarak berbuka, atau bahkan haidnya datang ketika azan berkumandang? Mohon dijelaskannya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Pertanyaan pertama adalah, apa hukumnya bagi seorang wanita yang haid pada saat puasa dan haidnya datang ketika mendekati jarak berbuka, atau bahkan haidnya datang ketika azan kumandang? Nah, dari pertanyaan ini kita harus melihat apa saja termasuk yang bisa membatalkan puasa. Apakah termasuk haid itu membatalkan puasa? Nah, di dalam buku fikih ternyata dijelaskan beberapa hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh. 2. Masuk kepada kepala. 3. Muntah yang disengaja, bersetubuh, keluar air mani, haid, nifas, gila, dan murtad. Nah, karena memang haid itu salah satu perkara yang membatalkan puasa, maka manakala orang pada waktu berpuasa kemudian kok datang bulan atau haid, otomatis puasanya datang. Nah, sekarang dari pertanyaan tadi, kalau misalnya haidnya itu datang sementara azan sudah berkumandang pada waktu maghrib, berarti yang 1 hari itu ya sudah termasuk dalam pelaksanaan ibadah puasa. Misalnya puasa sudah mendapatkan 5 hari. 5 hari itu pas maghrib datang, ya berarti 5 hari itu dia berpuasa. Setelah itu baru tidak boleh berpuasa. Karena apa? Karena memang haid itu termasuk salah satu yang membatalkan puasa. Dan jangan merasa kalau gitu sia-sia. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi orang yang sudah niat ibadah, apalagi sudah niat berpuasa, karena haid itu adalah memang sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dan itu adalah kodratnya seorang wanita sebagai pembersih darah, maka itu juga nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nardina dari Ranting Sukanyar. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika kita mempunyai hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkaitan dengan bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya, namun bulan Ramadan berikutnya telah tiba. Nah, ini memang pedomannya mestinya orang punya hutang puasa Ramadan itu dia wajib mengganti di hari yang lain, tentunya setelah Ramadan itu habis selesai. Nah, kalau sampai Ramadan lagi, sampai datang dia belum melunasi hutangnya, belum melaksanakan ibadah puasa, ya tentu otomatis harus melunasi di waktu yang lain lagi atau pada hari yang lain lagi. Karena ini disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Artinya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam bepergian, maka apabila membatalkan puasa wajib mengganti di hari yang lain. Catatannya adalah di hari yang lain. Namun sebaiknya memang tidak sembrono sampai kedatangan bulan Ramadan yang lain. Sebab sebagian ulama mengatakan kalau sampai sembrono
sampai kedatangan bulan Ramadan lain dia belum melaksanakan hutangnya puasa. Sebagian ulama berpendapat dia berkewajiban mengqadha, tapi juga berkewajiban membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari selama dia punya hutang. Kalau hutangnya 2 hari ya berarti memberi makan orang miskin 2 orang. Ini adalah ketentuan supaya apa? Supaya kita umat Islam tidak sampai sembrono terhadap kewajiban ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisik dan mental, sehat dan batin, sehingga segala hutang-hutang, kalau perlu tidak hutang tapi kita laksanakan dengan cara yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Arifah dari Ranting Wonosari. Di sini saya mau bertanya Ustaz, salah satu penghidup pahala puasa dalam menguji. Nah, ketika kita sudah menahan hal tersebut, tiba-tiba ada teman kita yang curhat, dan curhatan tersebut adalah membicarakan keburukan seseorang. Kita hanya bisa diam saja. Apakah hal tersebut bisa dikatakan membatalkan pahala puasa? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penggugur pahala puasa adalah penggunjing. Nah, ketika kita sudah menahan diri untuk hal tersebut, tiba-tiba ada teman yang curhat, cerita, dan cerita tersebut adalah membicarakan keburukan seseorang. Kita hanya mendengarkan saja. Apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai penggugur pahala puasa? Sekarang kita kaji dulu pengertian ghibah, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ngerasani. Di dalam sebuah hadis dikatakan al-ghibatu dzikru akhoka. Al-ghibatu dzikruka akhoka bima yakrahu. Qala rajulun afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, qala in kana fi akhika ma taqulu faqad irtabaita wa illam yakun fihi ma taqulu faqad qadaftahu. Artinya yang disebut dengan ghibah atau ngerasani itu adalah kamu membicarakan saudaramu terhadap sesuatu yang ia tidak sukai, walaupun yang kamu bicarakan itu memang benar adanya. Tapi manakala yang kamu bicarakan itu sesuatu yang tidak semestinya, itu bukan namanya ghibah, tapi justru kamu menuduh, dan ini lebih berat nilai kejelekannya atau dosanya. Oleh karena itulah, mestinya manakala ada orang yang berbuat sesuatu tapi itu mungkar, sebagai seorang mukmin pertama harus merubah dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan kekuatan tangan, maka baru dengan lisan. Dan jika dengan kekuatan lisan juga tidak mampu, baru dengan perasaan hati berdiam diri. Tapi itu adalah iman yang paling rendah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkumul munkarat falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbi, fa huwa adhaful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, perbuatan yang tidak baik termasuk ghibah itu tadi, hendaknya kamu merubah dengan cara kekuasaan. Jangan begitu, ini puasa, minimal seperti itu. Atau babilisani, maaf, saya sedang berpuasa, jadi sebaiknya tidak membicarakan yang tidak baik. Tapi kalau misalnya kalian diam, itu termasuk iman yang paling rendah. Tapi apakah itu masuk kategori mengurangi nilai puasanya? Karena itu nilai iman yang terendah. Bagi yang terus berghibah, itu tentu akan mengurangi pahalanya. Tapi bagi yang diam tapi di dalam hatinya tidak seide, tidak segagasan, itu adalah termasuk nilai iman yang paling rendah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu, oleh karena itulah di dalam bulan Ramadan ini hendaknya kita memang berusaha untuk menjaga segala sesuatunya, dan niatnya kita tata
Karena puasa itu artinya adalah menahan diri, menahan tidak makan, tidak minum dari fajar sampai dengan maghrib, termasuk menahan hawa nafsu untuk tidak berbuat kebaikan, tidak berbuat ghibah, tidak berbuat jahat yang lain, dan tidak berbuat sesuatu yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan niat yang baik, dengan pelaksanaan yang baik, ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan mewarnai dalam kehidupan kita setelah hari Lebaran nanti. Karena menahan sesuatu itu adalah salah satu upaya manusia dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit jawaban dari pertanyaan ini memberikan pencerahan terhadap kita semua dan memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك ذوق